Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina karim sayyidina Muhammad wa rasulullah ila nasikafa akhirul anbiya wa imam rasul. Firstly, let us thank to God our Lord Subhanahu wa Ta'ala who has given us mercies and blessing until we can gathering in this beautiful moment. Salawat and salam be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has brought us from the darkness into the lightness. Okay, we are coming from fourth group of semantic. Today we will deliver a presentation about phrase and sentence meaning, intentional and intentional meaning. For the first one, introducing our group. For the first member, Ihsan Aulia. For the second member, Fahmi Poja. Third member, Noval Agnia. Okay, for the first one, phrase and sentence meaning will be delivered by Fahmi. Time is yours. Okay, thank you, Ihsan. Phrase and sentence meaning. Words and morphemes are smallest meaningful until of language. For the most part, however, we can communicate in phrase and sentence. A sentence is a group of words that express a specific thought, and a phrase is a short or long group of words that does not convey a complete thought. The meaning of phrases or sentence depends on both the meaning of its words and how these words are structurally combined. Jadi kata atau morfem ini adalah sebuah unit terkecil dalam sebuah bahasa yang mempunyai makna. Tapi secara luasnya kita dalam berkomunikasi menggunakan frasa ataupun kalimat. Nah, sentence ini adalah sebuah rangkaian kata yang mengekspresikan sebuah pikiran yang spesifik, sedangkan phrase ini adalah sebuah kumpulan kata baik panjang maupun pendek yang tidak menyampaikan sebuah pemikiran yang lengkap. Nah, untuk the meaning of phrase and sentence ini, untuk arti dari phrase or sentence ini tergantung pada arti dari kata tersebut, dan tergantung bagaimana kata ataupun kalimat ini dikombinasikan dengan struktural. Oke, next slide. And here some of the semantics knowledge we have about words can be applied to sentence. The first is words are synonyms, sentences are paraphrase. Words can be homonym, sentence can be ambiguous. Words are used for naming purposes, sentence can be used that way too. Both words and sentence can be used to refer to or point out object, and both may have some further meaning beyond this referring capability. Jadi ini ada beberapa pengetahuan semantik tentang bagaimana kata yang terikat dengan kalimat. Yang pertama itu ada kata yang merupakan sinonim, sedangkan kalimat adalah paraphrase. Yang kedua yaitu kata itu bisa menjadi homonim ataupun bisa mempunyai ejaan yang berbeda, tetapi mempunyai arti yang sama. Sedangkan sentence ini kan bisa diartikan sebagai ambigu. Sedangkan yang ketiga yaitu words are used for naming purposes, sentence can be used that way too. Jadi kata-kata ini dapat digunakan untuk tujuan penamaan, dan kalimat ini juga dapat digunakan untuk hal tersebut juga. Dan untuk yang terakhir yaitu keduanya antara words and sentence ini bisa digunakan untuk menunjukkan kepada suatu objek ataupun bisa menunjukkan kepada sesuatu arti yang lebih dari hal tersebut. Oke, mungkin itu.
materi yang dari saya yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan. Okay, for the second material, extensional meaning will delivered by me. Extensional meaning have to do only with how things actually are at a given point in time. They have to do with the here and the now. Jadi extensional di sini itu dilakukan hanya dengan bagaimana hal sebenarnya pada titik waktu tertentu. Mereka ada hubungannya dengan waktu yang di sini dan yang sekarang. Misalkan di sini saya punya contoh di next example for the presenter, the President of Indonesia and Joko Widodo. At the time I'm writing this President of Indonesia is Joko Widodo. So at this point in the time A and B refers to the same person. They have same extensional meaning. Jadi secara garis besarnya extensional itu artinya makna yang gamblang, makna yang sebenarnya dalam poin A itu Presiden of Indonesia dan yang poin B itu Joko Widodo. Jadi itu artinya mengacu pada orang yang sama dan itu disebut extensional meaning. Maybe enough for me, and for the last material will be delivered by Noval. Okay, thank you, Ihsan. The next material is intentional meaning. Okay, intentional meaning indicates the internal content of a term of concept and constitute its formal definition. Nah, di sini kita langsung ke contohnya aja ya. Dari yang telah Ihsan sebutkan tadi, arti secara ekstensional itu, tadi Ihsan memberi contoh berupa frasa, yaitu frasa yang pertama the President of Indonesia, dan yang kedua itu namanya adalah Joko Widodo. Nah, di sini saya akan memberi contoh makna dari intentionalnya berupa kalimat. Nah, frasa Presiden of Indonesia dan Joko Widodo ini saya masukkan ke dua kalimat yang sama. Yang pertama, kalimat samanya itu adalah one day will be a woman. Yang berubah di sini hanya subjeknya saja, the President of Indonesia dan Joko Widodo. Nah, the sentence B implied intentional meaning of the subject is relevant to this sentence. Nah, jadi makna intentional di sini ketika salah satu frasa yang dimasukkan ke contoh kalimat yang sama ini menjadi makna yang salah, maka makna yang salah itu merupakan arti intentional. Seperti yang Ihsan jelaskan, makna extensional itu makna secara gamblang. Nah, di sini di kalimat pertama kita bisa memasukkan frasa the President of Indonesia, one day the President of Indonesia will be a woman. Kalau kita mengasumsikan bisa jadi suatu hari presiden bakal perempuan, tidak selalu laki-laki. Nah, di kalimat kedua ini ketika kita mengganti kata President of Indonesia ini menjadi nama presiden tersebut, nah one day Joko Widodo will be a woman. Nah, untuk waktu sekarang ini Joko Widodo itu laki-laki, tidak perempuan, tapi ini contohnya itu berupa simple future yang belum terjadi. Nah, kesalahan makna di sini itu menunjukkan arti dari intentional meaning tersebut. Jadi tidak menjadi orang yang sama seperti yang dijelaskan di extensional meaning. Okay, maybe that's from me. Dikembalikan lagi ke Ihsan. Maybe enough from our group presentation. For the next agenda is discussion, and let us move to our Schoology. And for our presentation today, let us close by reciting Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun wal qalami wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.